Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jangan mudah berkata kilaf. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 dan 6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Seringkali kita mendengar seseorang berkata, "Tolong dimaklumi ya, saya kan juga manusia." Bukan sekali dua kali orang ini berkata seperti itu, tetapi sering kali. Memang tidak ada yang salah dari isi perkataannya tersebut, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mudah sekali orang tersebut berkata seperti itu. Sepertinya perkataan itu menjadi sebuah bahan mainan saja yang diberikan kepada orang lain, lalu mengharapkan orang lain terkesima dan kemudian diam 1000 bahasa. Hal ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi di dunia rohani pun sering terjadi. Jelas ini menunjukkan bahwa orang tersebut terlalu mudah untuk berbuat salah dan terlalu mudah pula untuk minta dimaklumi. Ada baiknya kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara, mari bersama kita perhatikan bahwa senjata orang tersebut adalah kata kilaf. Kata kilaf sama artinya dengan kesilapan atau keliru. Kata itu menunjukkan suatu tindakan yang tidak benar, tetapi tidak disengaja, atau merupakan tindakan kebetulan, yaitu kebetulan salah. Dengan kata lain, orang yang berbuat salah tersebut minta dimaklumi karena menurut dia tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk berbuat salah. Itu bisa benar kalau dilakukan satu kali, tetapi kalau hal tersebut dilakukan sering kali, itu berarti sudah pada kategori sengaja, atau paling tidak sengaja untuk tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu. Kesalahan yang paling banyak dilakukan dengan dalih tidak sengaja tersebut adalah yang berkaitan dengan perkataan. Sudah jelas-jelas perkataan yang menyindir orang lain, sudah jelas-jelas perkataan yang menyinggung dan menyakitkan hati orang lain, masih juga dia berkata bahwa itu kekilafan. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung dan menyakiti hati Anda. Demikian dalihnya. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa mengekang lidahnya atau tidak mau menganalisa setiap perkataan yang hendak keluar dari mulutnya. Orang zaman sekarang berkata, ember. Terhadap orang seperti itu, biasanya orang lain hanya berkata, kilaf kok terus-menerus. Pengkhotbah tidak mengajarkan agar kita diam 1000 bahasa dalam segala perkara baik, tidak berkata-kata maupun tidak berbuat sesuatu. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang diajarkan kepada kita di sini adalah supaya kita mengukur 2 kali sebelum memotong. Jangan gerusa-gerusu, tetapi harus menganalisa setiap perkataan dan perbuatan yang akan kita katakan dan lakukan. Dengan demikian, kita tidak cenderung berkata dan berbuat salah, serta tidak mudah mengatakan bahwa itu adalah kekilafan. Ingat, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, beriku kemampuan untuk memperhatikan apa yang hendak aku katakan dan lakukan, sehingga aku tidak selalu berbuat salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya Tuhanku,
Beri rahmat-Mu yang menguatkan aku menghadapi segala pergumulan. Bila derita menimpa hidupku, aku tak takut sebab Dekat Tuhan. Ya Tuhanku, beri damai jiwaku, selamat sejahtera dalam kasih-Mu. Meski jalan